warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fungsi Permintaan, Penawaran, Keseimbangan Pasar, dan Pengaruh Pajak. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ertololi. Perkenalkan, nama saya Taufik Turabada. Saya Armindini Tamako. Saya Maria Noviani Desin. Langsung saja kami ingin menyampaikan hasil materi kami. 1. Fungsi permintaan. Permintaan suatu barang adalah beberapa kemungkinan dari jumlah barang yang dapat diminta dari berbagai tingkat harga. Hukum permintaan mengatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka ceteris paribus jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Karena banyak sedikitnya barang yang diminta tergantung pada tinggi rendahnya harga barang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jumlah barang yang diminta atau dibeli adalah fungsi dari harga barang tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka harga atau P disebut dengan variabel atau penentu variabel bebas, variabel tidak tergantung atau variabel independen. Sedangkan jumlah barang yang diminta atau Q dapat disebut variabel yang ditentukan. Variabel tidak bebas, variabel tidak tergantung, variabel independen. Secara tematik dapat dikatakan bahwa jumlah barang yang diminta merupakan fungsi harganya, atau secara simbolis dapat dituliskan di mana Q sama dengan jumlah barang yang diminta, P sama dengan harga per unit. Contoh diketahui, harga mula-mula sebesar P1 dengan jumlah barang yang diminta sebanyak Q2. Apabila harga naik menjadi P2, maka jumlah barang yang dibeli turun menjadi Q1 unit. Ditanyakan, tentukan fungsi permintaan yang terjadi. Permintaan, rumus persamaan garis lurus dengan melalui 2 titik. P kali Q1 dan P2 bagi Q2 adalah 2 gambar. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan atau demand, perilaku konsumen. Konsumen saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang dibeli. Tetapi beberapa tahun yang akan datang mungkin sudah dianggap kuno. Yang kedua, ketersediaan dan harga barang. Sejenis pengganti dan pelengkap jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka mesis, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya tunjangan gaji dan pendapatan yang besar dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya. Yang keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Yang kelima, banyaknya intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung atau flu babi sedang merebak, produk masker pelindung akan sangat laris pada bulan puasa. Permintaan buah kurma, timun, suri, sirup akan meningkat. 2. Fungsi penawar. Penawaran suatu barang adalah beberapa kemungkinan dari jumlah barang yang dapat dijual di berbagai tingkat harga. Hukum penawaran mengatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka dengan ceteris paribus jumlah barang yang dijual akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun, maka jumlah barang yang dijual juga akan turun. Karena banyak sedikitnya barang yang dijual tergantung pada tinggi rendahnya harga barang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jumlah barang yang dijual atau ditawarkan adalah fungsi dari harga barang tersebut, di mana harga P adalah variabel independen dan jumlah barang yang dijual atau Q adalah variabel dependen. Secara matematika dapat dikatakan bahwa jumlah barang yang dijual adalah fungsi dari harganya, atau dapat ditulis di mana Q sama dengan jumlah barang yang dijual, P sama dengan harga per unit. Contoh, mula-mula harga setinggi P1 dengan jumlah barang yang dijual sebanyak Q
Q1, kemudian apabila harga naik menjadi P2, maka jumlah barang yang dijual juga naik menjadi Q2. Ditanyakan satu fungsi penaruh yang terjadi 2. Jawab 1. Untuk mencari fungsi penawaran yang dapat menggambarkan rumus sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran atau supply, biaya produksi dan teknologi yang digunakan tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap, prediksi atau perkiraan harga di masa depan pembahasan. 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya produksi atau pembuatan suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. 2. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. 3. Pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. 4. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk bersaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. 5. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menaruhkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. 3. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan atau equilibrium atau 3. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium greeting. Keterangan QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. 4. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas perjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan atau sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jumlah yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Di lain pihak, jumlah keseimbangan yang menjadi lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar T atas tiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga.